kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan juga internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai dengan 1990. Setelah selesainya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet dianggap sebagai dua negara superpower yang jauh lebih kuat dari negara-negara lain di dunia. Kedua negara adidaya ini saling bersaing satu dengan yang lain dan masing-masingnya berusaha memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Salah satu faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut yang berlangsung sejak akhir Perang Dunia Kedua hingga runtuhnya Uni Soviet adalah perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penyebaran ideologi tersebut yaitu Amerika Serikat berideologi liberal kapitalis sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. Dua ideologi ini saling bertentangan karena liberal lebih pada kebebasan individu sedangkan komunis lebih pada negara yang mengendalikan dan juga berperan besar. Penyebaran ideologi pada masa itu melalui propaganda, kegiatan intelijen, pemberian bantuan keuangan, intervensi militer, dan juga kegiatan diplomasi. Contoh negara yang terkena dampaknya yaitu Jerman. Pada kala itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet memutuskan untuk membagi Jerman menjadi dua dan memasukkan ideologinya masing-masing. Amerika Serikat yang mendapatkan Jerman Barat memasukkan ideologi kapitalis. Di Jerman Timur, Uni Soviet mengajarkan ideologi komunisme. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Di Indonesia, Amerika Serikat berusaha menghalau ideologi komunisme yang disebarkan Uni Soviet. Berbagai cara dilakukan Amerika Serikat lewat badan intelijennya. Salah satunya pemberontakan terhadap pemerintah Soekarno yakni pemberontakan PRRI atau Permesta. Tak hanya pengaruh dari Amerika Serikat, pengaruh Uni Soviet juga mendorong pemberontakan. Salah satu tokoh komunis Indonesia yaitu Musso yang menggerakkan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa untuk tetap memelihara sikap nasionalisme dan kesadaran bela negara dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya, Koni Rofikoh dengan NIM 2020-21, kemudian akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Saya Indrika Febiana, NIM 2003-018 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dari sesi 197. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis, yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap seksama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang. Keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa, dan untuk dihormati. Kondisi itu mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang mungkin besar bagi domisi kelompok kepentingan global.
Oleh karena itu, untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua institusi. Sehingga dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi derasnya budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Nah, dari penjelasan tadi, saya akan melampirkan video tentang kasus ini. Berikut videonya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung, bukan sebaliknya, justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra, NIM 20086471, Prodi Penjaskesrek. Ingin menyampaikan tugas Pancasila, yaitu sebagai berikut. Sebuah Pancasila dengan sebuah rezim tentu merupakan suatu kesalahan. Menurutnya, rezim boleh saja berubah, tetapi Pancasila seharusnya tetap menjadi pegangan di setiap orde pemerintahan. Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tentu menurut saya merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan kepemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi kelompok orang, golongan, atau orde tertentu. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanan. Rezim pemerintah akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu. Akan tetapi dasar negara akan tetap ada. Ia mendorong dibangunnya reaktualisasi agar Pancasila tak hilang setiap kali pergantian rezim. Reaktualisasi itu harus dijalankan oleh segenap rakyat Indonesia, tidak hanya golongan atau kelompok tertentu. Ia menuturkan problem bangsa ini akan bisa menemukan solusi jika dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian pembahasan saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aprilia dengan NIM 20129118, pemateri kelima dari kelompok 4, dan saya akan menjelaskan tentang salah satu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu tentang penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Jika berbicara mengenai partai politik dan korupsi, pada saat ini yang dapat menimbulkan heterogenitas pandangan baik ataupun buruk. Tak ayal, kedua hal tersebut dapat menimbulkan sensitivitas emosional di kalangan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri, kedua hal tersebut sedikit banyak telah membuat stigma politik dan ilmu politik menjadi buruk dan memperkuat alasan utama mengapa masyarakat menjadi apatis dan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kita. Seperti contoh, belum reda kekecewaan publik terhadap partai politik karena pencalonan ex-napi koruptor pada pemilu legislatif 2019. Tidak lama setelahnya, publik kembali dikecewakan dengan adanya operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Ketua Umum PPP Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Romah Hurmuzi atau Romi, yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Jerat kasus korupsi pada Romi ini seakan mengingatkan kita pada sosok Ketua Umum Golkar 2016 sampai 2017 yaitu Setia Novanto, kemudian Ketua Umum PPP 2007 sampai 2014 yaitu Surya Dharma Ali, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat 2009 sampai 2014 yaitu Anas Urbaningrum, dan Presiden PKS 2009 sampai 2014 Lutfi Hasan Ishak. Mereka semua adalah polisi yang pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai ketua partai, dan kini mereka semua sedang merasakan akibatnya di balik jeruji besi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan salah satu dampak nyata bobroknya pelaksanaan sistem partai yang dianut, terlebih dalam hal fungsi-fungsi partai. Fungsi yang hanya dijadikan sebatas formalitas, menjadikan output yang dihasilkan pun hanya sebatas formalitas untuk mencapai elektabilitas. Sehingga setiap partai politik hanya mementingkan elektabilitas ketimbang kualitas dari partai itu sendiri. Hal itu semakin membuktikan bahwa adanya sebuah hubungan kausalitas antara korupsi dalam proses kepartaian. Semakin lemah fungsi pengawasan dan pembinaan partai terhadap kadernya, maka akan semakin tinggi pula kerugian negara yang dihasilkan dari aktor korup yang berasal dari partai. Sederhananya, kerugian negara semakin banyak, kepercayaan masyarakat pun akan semakin berkurang. Jadi, penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan korupsi membuat rasa percaya masyarakat terkikis dan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat juga kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia harus menanamkan di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya berkorupsi dan selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian presentasi video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.